Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website Edurain. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aliza Dea Febrianti. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Program Studi Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Untuk kali ini, saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru. Untuk seminar kali ini, kita akan membahas yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, refleksi pengalaman belajar, yang ketiga, desain inovasi, dan yang terakhir, rencana tindak lanjut. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke poin identifikasi diri. Pada bagian identifikasi diri, terdapat visi untuk pendidikan Indonesia.
Visi saya untuk pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berkarakter guna mencetak generasi unggul yang berdaya saing global. Selanjutnya, terdapat visi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, dan berkarakter melalui pembelajaran yang inspiratif serta berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik agar mampu bersaing di tingkat global. Selanjutnya, terdapat langkah untuk mencapai visi tersebut. Langkah yang akan saya lakukan untuk mencapai visi saya sebagai calon guru yaitu pertama, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, terdapat beberapa strategi yang dapat saya lakukan seperti 1. Menghargai keberagaman karakteristik peserta didik. Kedua, menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik, orang tua, dan sesama pendidik untuk memahami kebutuhan peserta didik secara lebih mendalam. Langkah kedua yaitu mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif, terdapat beberapa strategi yang dapat saya lakukan, seperti 1. Memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Kedua, menerapkan metode pembelajaran yang menarik, seperti project-based learning, diskusi kelompok, ataupun simulasi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang ketiga, terus mengembangkan diri dengan membaca literatur terbaru mengenai strategi pengajaran yang efektif dan berdiskusi dengan sesama pendidik. Langkah ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Untuk menanamkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, terdapat beberapa strategi yang dapat saya lakukan, seperti 1. Menjadi teladan bagi peserta didik dengan menunjukkan sikap disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Kedua, mengintegrasikan pembelajaran dengan pendidikan karakter seperti kerjasama, empati, dan kejujuran dalam setiap aktivitas kelas. Langkah keempat yaitu menjadi guru yang inspiratif. Untuk menjadi guru yang inspiratif, terdapat beberapa strategi yang dapat saya lakukan seperti 1. Membangun hubungan positif dengan peserta didik agar mereka merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan berbagai gaya belajar peserta didik untuk membantu mereka memahami materi secara lebih efektif. Ketiga, memberikan apresiasi dan dorongan kepada peserta didik agar mereka semakin percaya diri dalam mengeksplorasi bakat dan minatnya. Langkah kelima yaitu berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Untuk berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik, terdapat beberapa strategi yang dapat saya lakukan seperti 1. Mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik, serta memberikan dukungan
untuk pengembangannya. Kedua, menggunakan asesmen yang beragam. Langkah terakhir yaitu membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk bersaing di tingkat global. Untuk membantu peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk bersaing di tingkat global, terdapat beberapa strategi yang dapat saya lakukan seperti satu, mengajarkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, mengajarkan peserta didik memanfaatkan teknologi. Ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik dengan melakukan praktik nyata atau praktikum kegiatan yang berbasis proyek. Selanjutnya, kita masuk ke poin pengalaman belajar. Untuk poin pengalaman belajar yang saya terima di PPG Prajabatan pada semester 1 yaitu 1. Filosofi Pendidikan Indonesia. 2. Inovasi kejuruan. 3. Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. 4. Pembelajaran berdiferensiasi. 5. Prinsip pengajaran dan asesmen 1 di sekolah dasar dan menengah. 6. Praktik pengalaman lapangan 1. 7. PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya, untuk pengalaman belajar di semester 2, saya mendapatkan 6 mata kuliah, yaitu 1. Pembelajaran sosial emosional. 2. Pendidikan kewirausahaan. 3. Prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar dan menengah. 4. Praktik pengalaman lapangan 2 di SMK. 5. Seminar pendidikan profesi guru. Dan yang terakhir, proyek kepemimpinan. Dari seluruh pengalaman belajar yang telah saya peroleh, saya sangat tertarik dengan mata kuliah inovasi kejuruan. Mata kuliah inovasi kejuruan terdiri dari 4 topik pembelajaran. Topik pertama membahas tentang konsep dasar kreativitas dan inovasi. Topik kedua membahas tentang strategi, metode, dan antisipasi risiko kreativitas dan inovasi. Topik ketiga yaitu penerapan kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan. Dan yang terakhir, topik keempat membahas tentang evaluasi kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mata kuliah inovasi kejuruan. Inovasi kejuruan adalah pengembangan baru atau perubahan pada bidang kejuruan atau profesi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan relevansi kegiatan kerja dalam bidang tersebut. Inovasi dalam pembelajaran kejuruan merupakan pengembangan atau perubahan dalam pendekatan atau metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi pembelajaran dalam bidang kejuruan. Dari keempat topik pada mata kuliah inovasi kejuruan,
Saya sangat tertarik dengan topik ketiga, yaitu penerapan kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan. Saya memilih mata kuliah inovasi kejuruan, khususnya topik 3 tentang penerapan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran kejuruan, karena topik ini berkaitan langsung dengan tantangan dunia pendidikan saat ini, yang menuntut guru untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan relevan. Menurut saya, topik ini sangat penting untuk membantu saya dalam mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif dan efektif, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kreativitas dan inovasi juga merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh guru dalam merancang proses pembelajaran, agar rencana pembelajaran tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dengan memahami dan menerapkan kreativitas serta inovasi dalam proses pembelajaran, saya berharap dapat menjadi guru yang adaptif, inspiratif, dan mampu menumbuhkan semangat belajar peserta didik secara optimal. Pada topik ketiga ini berisikan penerapan kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan yang dapat dijadikan sebagai tools pembelajaran. Kreativitas dan inovasi menjadi tools yang sangat penting bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, karena dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi peserta didik, serta dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Cara-cara kreativitas dan inovasi yang dapat menjadi tools bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu: 1. Memanfaatkan kemajuan teknologi. 2. Menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. 3. Memberikan tugas-tugas yang menantang. 4. Menggunakan variasi metode pembelajaran yang inovatif. Untuk selanjutnya, kita masuk ke poin desain inovasi. Desain inovasi dalam penerapan kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan, khususnya pada topik proses kimia dan biokimia, saya wujudkan melalui penyusunan dan penerapan modul ajar proses kimia dan biokimia fase E yang menggunakan model pembelajaran project-based learning. Model ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek pengolahan hasil pertanian dengan teknik pengawetan kimia dan biokimia. Modul ini mendorong pengembangan kreativitas dan berpikir kritis melalui kebebasan dalam penyusunan produk akhir atau laporan hasil proyek dalam bentuk video, infografis, poster, atau tayangan presentasi yang disesuaikan dengan minat peserta didik. Inovasi juga tampak dalam integrasi teknologi seperti
Google Form, YouTube, Quizzes, dan Flipbook yang digunakan untuk asesmen dan penguatan materi secara interaktif. Selain itu, modul ini juga menyelaraskan materi dengan budaya lokal yang terlihat dari pertanyaan pemantik dan pertanyaan di LKPD, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang otentik dan relevan. Selanjutnya, kita masuk ke poin artefak. Untuk artefak ini, saya melampirkan satu modul ajar proses kimia dan biokimia. Kedua, lembar kerja peserta didik. Untuk kedua artefak tersebut dapat diakses melalui link yang tertera. Artefak selanjutnya atau artefak yang ketiga yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen ini saya berikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mengikuti pembelajaran. Asesmen ini saya berikan agar saya dapat mengetahui perasaan dan kondisi peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Kemudian, artefak yang keempat yaitu asesmen diagnostik atau pretest. Pretest ini saya berikan kepada peserta didik agar saya dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Kedua asesmen ini dapat diakses melalui Google Form, di mana pada saat pembelajaran saya menampilkan sebuah barcode yang dapat di-scan oleh peserta didik untuk mengerjakan kedua asesmen tersebut. Artefak selanjutnya untuk meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik, saya membuat bahan bacaan dalam bentuk flipbook supaya lebih menarik. Sedangkan untuk penyampaian materi, saya menggunakan Prezi agar penyampaian materi tidak membosankan bagi peserta didik. Setelah pembelajaran, saya memberikan post-test menggunakan Quizzes untuk mengukur pemahaman peserta didik secara interaktif. Selain itu, peserta didik juga mengisi refleksi pembelajaran melalui Google Form untuk mengetahui tanggapan dan kesan mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Untuk refleksi ini, pada kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengakses Google Form melalui barcode yang saya tampilkan. Kemudian, artefak lainnya yaitu terdapat dokumentasi kegiatan pada saat pembelajaran proses kimia dan biokimia. Artefak lainnya terdapat beberapa gambar atau foto, dokumentasi kegiatan pembelajaran proses kimia dan biokimia. Pada foto pertama, memperlihatkan peserta didik sedang menyimak tayangan yang diberikan oleh guru. Pada saat itu,
Tayangan yang diberikan adalah proses pembuatan acar atau pickles. Kemudian pada foto kedua memperlihatkan peserta didik sedang melaksanakan praktik pembuatan acar dan selai. Untuk foto yang ketiga dan keempat itu memperlihatkan produk hasil dari praktik peserta didik, yaitu produk acar dan produk selai. Selanjutnya, kita masuk ke poin manfaat artefak. Artefak pembelajaran ini berfungsi sebagai sarana refleksi bagi guru dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Melalui artefak seperti LKPD, pretest, posttest, modul ajar, bahan bacaan, dan hasil diagnostik, guru dapat menilai efektivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan, serta memahami kebutuhan peserta didik secara lebih mendalam. Hal ini juga membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih relevan, sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta mendorong peningkatan motivasi dan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Poin terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan pertama, terus belajar dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Saya akan mengikuti pelatihan, seminar, atau komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional saya, termasuk dalam penggunaan teknologi pendidikan. Yang kedua, mencari dan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam. Saya tidak akan terpaku pada satu buku atau referensi saja, tetapi akan memanfaatkan artikel, video pembelajaran, dan platform digital, serta sumber lainnya yang relevan dan menarik bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Saya akan menggunakan berbagai media digital seperti presentasi interaktif, video, kuis online, dan platform pembelajaran daring untuk membuat materi lebih mudah dipahami dan menyenangkan. Demikian pemaparan seminar pendidikan profesi guru dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pemilihan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.